Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan judul pelajaran sekolah sahabat kita, hati yang membatu. Sebelum kita belajar, kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Makanan, pakaian, minuman, kasih sayang, bahkan Yesus yang telah mati bagi kami untuk menebus dosa kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Sementara belajar firman-Mu, undang Roh Kudus untuk menerangi pelajaran kami, agar kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan sangat menarik, hati yang membatu. Hati yang membatu. Pada suatu hari, seorang raja yang kaya, seorang raja yang kuat, mengadakan perhitungan, yaitu mencari data-data tentang siapa-siapa yang berhutang kepadanya. Dan dia dapati ada seorang yang berhutang kepadanya 10.000 talenta. Itu artinya kalau kamu bekerja sepanjang hidupmu, nggak bisa membayar hutang itu. Oleh sebab itu dia memanggil hamba itu. Mari, dia katakan kepadanya, hamba, hutangmu banyak sekali. Sekarang kamu bayar ya. Kalau tidak, saya akan menjual kamu, istrimu, dan anak-anakmu sebagai hamba. Lalu dia datang bersujud. Maaf Pak, maaf. Saya akan membayar hutang saya. Tapi hutang itu terlalu banyak. Dan karena kasihannya kepada hamba itu, raja itu mengatakan, oke, hutangmu dihapuskan. Engkau diampuni. Jadi senanglah dia karena dia tidak mendapat hukuman apa-apa. Lalu pada waktu dia keluar, dia bertemu dengan seorang juga pegawai dari raja ini. Dia tahu bahwa dia berhutang sebanyak 100 dinar. Dibandingkan dengan hutangnya 10.000 talenta, itu adalah 60 juta dinar. Temannya ini hanya 100 dinar. Cuma sedikit sekali. Dia pegang temannya, bayar hutangmu katanya. Sekarang saya masukkan kamu ke dalam penjara. Maaf Tuhan, maaf. Saya akan membayar hutang saya. Tidak, kamu harus masuk ke dalam penjara. Jadi dia dimasukkan ke penjara. Nah, teman-temannya yang melihat keadaan ini memberitahukannya kepada raja. Raja, saya tahu engkau telah mengampuni dia dengan begitu besar hutang. Tapi teman kita yang satu itu dimasukkannya ke dalam penjara. Nah, raja memanggil dia kembali. Mengatakan, mari, apa yang engkau lakukan? Nah, karena dia melakukan hal yang tidak mengampuni, yang hatinya keras seperti batu itu, kembali dia dimasukkan ke dalam penjara. Gantinya temannya yang dimasukkan dalam penjara, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah adik-adik, ini perumpamaan kerajaan surga. Kalau kita mau ke surga, kita harus mengampuni. Karena kita sebenarnya orang berdosa, upah dosa maut. Tapi Tuhan telah memberikan harga yang mahal untuk membayar kita, yaitu darah Yesus yang mati di Golgota supaya kita selamat. Oleh sebab itu kita juga harus mengampuni supaya kita mendapat pengampunan yang daripada Tuhan. Petrus mengatakan, Tuhan, sampai berapa kali kita mengampuni orang? Petrus beranggapan 7 kali sudah cukup. Sebab biasanya orang mengampuni hanya 3 kali. Petrus bilang, oke, 7 kali bagaimana?
Tuhan Yesus mengatakan, tidak Petrus, kita mengampuni 70 kali 7. Itu banyak sekali. 490 kali. Tidak sempat kita menghitungnya. Itu berarti mengampuni, mengampuni, dan mengampuni. Karena kita sudah diampuni. Mengampuni orang sangat sulit. Sangat sulit. Tapi Yesus bilang, ingat ya, aku akan memberikan kamu hati yang lembut untuk mengampuni. Dan ingat tujuan kita mau ke surga. Dosa yang tidak diampuni tidak dapat pengampunan. Dan tidak ada dosa yang bisa dibawa ke surga. Oleh sebab itu, mari kita saling mengampuni. Agar kita boleh mewarisi kerajaan surga. Kita harus ramah seorang dengan yang lain. Harus ramah seorang dengan yang lain. Itulah firman Tuhan. Tuhan itu Maha Pengampun. Kita punya ayat hafalan terdapat dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, Engkau ya Tuhan, sangat mengampuni. Dan kasih setiamu bagi semua orang yang berlindung kepadamu. Nah, ada lagu yang menyanyikan seperti ini. Mudah-mudahan kalian lagu lama ini bisa teringat ya. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berkelimpahan kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mudah-mudahan lagu kita ini boleh menjadi pelajaran bagi kita untuk mengingat bahwa Tuhan baik dan suka mengampuni. Kita juga demikian. Nah, untuk mengakhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau baik. Engkau mengampuni dosa kami, agar kami beroleh keselamatan. Dan tolonglah kami, agar kami juga berbaik hati dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita ya.